Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Rini Kusnita Sari, NPM 18060038 dari program studi PGSD kelas 4A dari Universitas Muhammadiyah Brengsewu Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan PTK dan contohnya. Sebelum memberikan contoh PTK, seorang peneliti harus mengetahui apa itu PTK, karakteristiknya, prinsipnya, jenis dan tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, PTK itu adalah penelitian praktis yang dimaksud untuk memperbaiki pembelajaran di kelas atau kajian tentang situasi sosial untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang pertama, karena dalam PTK guru dapat meneliti sendiri terhadap praktek pembelajaran yang dilakukan di kelas. Yang kedua, terhadap siswa dilihat dari aspek interaksi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat memperbaiki kegiatan pembelajaran diri sendiri menjadi berkualitas dan lebih efektif. Prinsip pelaksanaan penelitian tindakan kelas. Yang pertama, tugas guru adalah mengajar, maka pelaksanaan penelitian tidak boleh mengganggu atau menghambat kegiatan belajar. Yang kedua, metodologi yang digunakan harus reliable, artinya terencana dengan cermat sehingga tindakan dapat dirumuskan dalam suatu hipotesis tindakan yang dapat diuji di lapangan. Yang ketiga, permasalahan yang dipilih harus menarik, tidak menyulitkan, dapat dipecahkan, berada dalam jangkauan penelitian. Untuk melakukan perubahan dan penelitian merasa terpanggil untuk meningkatkan diri atau judul. Yang keempat, mengumpulkan data tidak mengganggu atau menyita waktu terlalu banyak. Yang kelima, harus memperhatikan etika penelitian. Tujuan PTK yang pertama yaitu suatu bentuk penelitian refleksi dari kolektif yang dilakukan oleh para peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran. PTK itu memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu penelitian, tindakan, dan kelas. Arti penelitian yaitu aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmu dengan mengumpulkan data, dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tindakan, yaitu suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan suatu masalah dalam proses belajar. Yang ketiga, kelas, yaitu sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama di seorang guru atau dosen. Model-model PTK yang pertama yaitu merumuskan masalah dan merencanakan tindakan. Yang kedua, melaksanakan tindakan dan pengamatan. Yang ketiga, refleksi hasil pengamatan. Yang keempat, perubahan atau revisi perencanaan untuk pengembangan selanjutnya. Waktu pelaksanaan PTK yang pertama dapat dalam beberapa hari, dapat dalam beberapa minggu, dan dapat dalam semester atau tahun. Karakteristik PTK yaitu sifat situasional atau yang terkait dengan mendiagnosiskan masalah yang timbul dan perlu diselesaikan untuk memecahkan, seperti meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, prestasi siswa, proses guru, mutu sekolah. Selanjutnya yaitu tujuan PTK untuk yang pertama, untuk perbaikan atau meningkatkan secara berkesinambungan, pengembangan kemampuan, keterampilan untuk menghadapi permasalahan aktual pembelajaran di kelas sekolah. Selanjutnya, dapat ditumbuhkannya budaya menulis, meneliti di kalangan mahasiswa. Selanjutnya yaitu manfaat PTK. Yang pertama, semakin percaya diri, semakin berat mengambil resiko dalam budaya menulis. Yang kedua, mengetahui yang dibangun dari pengalaman semakin
semakin banyak dan menjadi suatu teori, yaitu teori tentang praktik. Yang ketiga, pengalaman dalam PTK akan menjadi berani menyusun sendiri kurikulum, silabus, RPP, dan menjadikan guru lebih mandiri. Baik, dari yang saya tadi jelaskan, apa itu PTK, prinsip, manfaat, dan tujuan. Di sini saya akan memberikan contoh PTK itu. Yaitu di sini saya memberikan contoh dengan judul upaya peningkatan belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah. Seorang peneliti juga mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana cara seorang guru untuk meningkatkan siswa belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah, yaitu pekerjaan rumah. Dan tujuannya untuk mengetahui siswa dalam meningkatkan belajar matematika melalui tugas pekerjaan rumah. Di sini ada 2 variabel. Yang pertama, jenis variabel, dan yang kedua, hipotesis. Jenis variabel ada 2, yaitu variabel bebas, yaitu meningkatkan belajar matematika. Yang kedua, variabel terikat, yaitu pembelajaran sekolah dasar tentang peningkatan belajar seorang siswa. Hipotesisnya HO, yaitu upaya peningkatan pembelajaran matematika tidak berpengaruh melalui tugas pekerjaan rumah. H1, yaitu upaya peningkatan pembelajaran matematika berpengaruh pada tugas pekerjaan rumah. Baik, itu adalah penjelasan dari saya tentang presentasi PTK dan contohnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.